Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah wa ala alihi alillah wa ashabihi al-muntajabin al-akramin. Ilahi antikni bil huda wal himni taqwa. Pada bulan Ramadan ini disebutkan bahwa setan di kerangkeng kaki dan tangannya ikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia tidak begitu leluasa untuk menggoda manusia. Akan tetapi ketika setan di kerangkeng, hawa nafsu kita mungkin saja bisa menggila. Itu yang harus kita waspadai tentunya. Nah, berkaitan dengan tipu daya iblis, saya teringat dengan sebuah buku. Ada buku namanya Talbis Iblis atau Tipu Daya Iblis yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam bukunya itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan perangkap-perangkap setan mulai dari yang paling kasar hingga yang paling halus. Sampai-sampai dalam yang paling halus itu kewajiban, kemudian ketaatan orang itu bisa disalahgunakan supaya orang itu, dalam Al-Quran itu disebut la uzayyinanna lahum a'maluhum. Jadi setan itu akan menghias amal-amal mereka seakan-akan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi karena dihias oleh iblis, oleh setan, maka ibadah itu tidak memiliki nilai apapun. Oleh karenanya kita perlu berhati-hati dengan jebakan-jebakan dari iblis ini. Para pemirsa mungkin bisa membaca buku tersebut, atau kalau tidak salah almarhum Kiai Haji Jaludin Rahmat juga pernah membahas tipu daya setan, rangkuman dari buku Talbis Iblis. Pada kali ini saya akan membacakan sebuah riwayat dari Imam Baqir terkait dengan tipu daya iblis. Riwayat ini berkaitan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ketika Nabi Nuh baru saja mendarat dari banjir besar, dan kemudian mereka mendarat di Bukit Judi. Konon ini di Turki, ada yang menyebutnya di Syria, tapi di Wakatobi juga ternyata ada. Dan orang-orang Wakatobi juga mengakui mereka sebagai keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ala kulli hal itu penafsiran dan mungkin harus dibuktikan dalam penelaahan sejarah. Jadi ketika Nabi Nuh baru saja mendarat, iblis datang kepada Nabi Nuh alaihissalam dan kemudian berkata, "Ya Nuh, udhkuruni fi salasati mawatin." Wahai Nuh, ingatlah aku pada 3 tempat. 3 tempat itu adalah jebakan-jebakan iblis yang akan menjerumuskan manusia kepada kehancuran. Apa saja 3 tempat itu? Yang pertama, kata iblis, apa saja 3 tempat itu? Fa inni aqrabu ma akunu ilal abdi idza kana fi ihdahunna. Karena aku akan lebih dekat dengan mereka jika mereka berada dalam 3 atau salah satu posisi yang akan disebutkan. Yang pertama, kata iblis, udhkuruni idza ghadibta. Ingatlah aku jika engkau sedang marah. Jadi marah itu kata Rasulullah kan perbuatan dari iblis. Maka salah satunya adalah dengan misalnya mengubah posisi kita. Ketika sedang marah engkau berdiri, duduklah. Ketika engkau sedang duduk, berbaringlah. Ambillah air, kemudian basuhlah. Nah, itu cara untuk menghindari amarah. Artinya ketika kamu marah, disitulah setan berperan. Dan dalam banyak hal, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kalau kita bisa mengekang atau menahan amarah, maka kita akan masuk surga. Jadi yang pertama kata iblis adalah, ingatlah aku ketika engkau marah, karena aku ada di dekat situ, memanas-manasi, mengompori, memprovokasi. Kemudian wadhkurni idza hakamta bainan nas. Ingatlah aku ketika engkau menghakimi di antara 2 manusia atau lebih. Karena ketika kita memutuskan satu hal, siapa tahu kita dimasuki oleh hawa nafsu. Siapa tahu mungkin orang itu lebih dekat kepada kita, lebih kaya, lebih memiliki
hubungan, atau apapun. Maka memutuskan yang adil itu sesuatu yang menjadi sangat susah. Maka kata iblis kepada Nabi Nuh tadi, ingatlah aku, wadhkurni idza hakamta baina isnain. Ingatlah aku jika engkau menghakimi di antara dua manusia. Dan yang ketiga, wadhkurni idza kunta ma'imra'atin khaliyah laisa ma'akum ahad. Yang ketiga kata iblis, ingatlah aku jika engkau bersama dengan seorang wanita yang bukan yang muhrim dan tidak bersamamu seorang pun, artinya sedang berkhalwat dengan seorang wanita. Maka di situ adalah ada iblis yang mungkin berperan untuk menjerumuskan kita ke dalam dosa yang lebih besar. Itu adalah 3 di antara perangkap iblis yang diceritakan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita bisa menghindari dari jebakan-jebakan itu dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari ke-21 bulan Ramadan, agar kita terlepas dari jebakan itu dan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan hari ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ja'alli fihi ila mardatika dalila wa la taj'al lisyaitani fihi alayya sabila waj'alhul jannata li manzilan wa maqila ya qadi hawaijit talibin. Ya Allah, tuntunlah aku di bulan yang mulia ini untuk mendapatkan keridhaan-Mu, dan janganlah adakan celah bagi setan dan iblis untuk menggodaku. Jadikan surga sebagai tempat tinggal dan bernaungku, wahai yang memenuhi hajat orang-orang yang meminta. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufiqillah billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi warahmatullahi wabarakatuh.